Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV yang katanya nggak bisa nyimpen siaran. Ayo langsung kita tes. Kita perhatikan ini ada tombol power, menu, input, CH sama volume. Coba kita pindahin inputnya ke opsi-opsi yang ada. Coba kita pilih TV. Tuh, ada OSD nomor 1, nggak ada sinyal. Kalau channelnya kita naikin, kita turunin, dia nggak ngaruh apa-apa tuh. Kemudian kita tekan input lagi, kita pindahin ke AV. AV nggak ada sinyal. Kita pindahin inputnya ke USB misalnya. Ya nggak ada apa-apa kalau misalnya nggak dicolok ya. Coba kita tekan tombol, oh nggak bisa ya. Kalau udah ke sini, ke input USB ternyata tombol inputnya nggak bisa dipencet. Kita matiin deh. Kita hidupin lagi. Kita pindahin ke input TV. Stuck di sini dia. Iya nggak bisa dipindahin loh. Walah. Begitu udah dipindahin ke USB, nggak mau dipindahin ke tempat yang lain. Kita matikan. Kita cabut. Kita colokin lagi. Kita on kan dengan menekan tombol power on di sini. Warna biru muncul di LED-nya. Sekarang masuk ke input USB. Kita pindahin inputnya. Inputnya nggak mau dipindahin. Nggak mau loh. Wah, stuck dia di sini. Dan menu untuk TV dan PC itu nggak bisa diarahkan ke sana. Nih ya. Tuh, balik lagi ke video dia. Volumenya pun nggak ngaruh nih dipencet. CH juga nggak bisa dipindahin inputnya. Kita matiin, coba kita bongkar deh. Kita lihat apa ada yang rusak di dalam. Setelah saya bongkar, ternyata saya nemuin ada 2 buah elko di power supply yang belendung seperti itu. Ini udah jelas akan mengakibatkan kerusakan yang aneh-aneh. Bahkan waktu saya ngedapetin barang ini, yang punya pun bilang katanya nggak bisa nyimpen siaran. Terus saya balik nanya kan, jadi waktu digunakan buat nonton ini pakai input apa? Input antena apa? TV kabel? Pakai kabel RCA? Pakai TV kabel bang katanya gitu. Nggak mungkin nyimpen siaran TV-nya kalau pakai TV kabel. Kalau pakai TV kabel itu siarannya kan disimpan di set-top box-nya gitu, nggak disimpan di TV-nya gitu. Kalau misalnya dilihat dari mainboard sih, saya nggak ngelihat ada kerusakan di sini. Tapi yang udah jelas kelihatan rusak di sini adalah elko 2 buah. Ini harus diganti. Saya akan ganti, tapi sebelum saya mengganti ini, elko yang lain juga bakal saya cek kira-kira kondisinya seperti apa. Terus kita pasang lagi. Mau normal apa enggak waktu kita pencet-pencet. Tadi kan inputnya nggak bisa dipindahin dari USB ke yang lain. Setelah nanti kita ganti, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita cabutin dulu, ini kabel ke mainboard, ini kabel ke backlight. Dan ini dia elko yang rusak itu. Ukurannya sama, 1000 mikrofarad, 25 volt. Atasnya udah melendung dulu. Meskipun bawahnya nggak kelihatan rusak. Ini dia penggantinya. Elkonya lebih kecil daripada yang asli. Yang asli gede. Tapi kan ukuran mikrofarad sama tegangannya sama. 1000 mikrofarad 25 volt. Sekarang kita pasang pengkabelannya. Terus kita tes. Kira-kira stuck lagi apa enggak? Dan kalau kita pindahin ke input TV, apakah muncul rasternya? Yuk sama-sama kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pencet tombol power. Tombol power dipencet, masih warna merah. Nggak hidup. Dari ganti elko kok malah nggak hidup. Ternyata bukan soket backlight yang lupa dipasang, tapi soket ini loh. Soket ke tombol, pantas tombolnya nggak berfungsi.
Udah saya pasang, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Saya pencet power, oh baru warna biru deh. Hidup nggak? Nah, hidup. Ini di menu atau input USB. Sekarang saya tekan input, tetap nggak ngaruh loh. Tombol inputnya ditekan, dia tetap nggak ngaruh. Cuman tombol menu aja yang ngaruh di sini. Kayak nggak ada perubahan gitu. Masih belum sembuh ternyata. Setelah diganti elko yang rusak. Saya matikan. Kita masuk ke service mode deh. Caranya dengan menekan tombol input dan volume minus secara bersamaan. Seperti ini terlebih dahulu. Dua-duanya ditekan, tahan. Terus kita colokin stekernya ke arus listrik 220 volt. Tunggu. Kayaknya nggak bisa. Cabut lagi. Kita ulangi. Kita tekan volume main dan input. Kita colokin. Kayaknya nggak mau masuk juga deh. Karena ini adalah TV tua, jadi ada baiknya kita coba untuk cek tombol atau switch taktilnya. Jangan-jangan tombol inputnya tuh memang rusak, makanya kita nggak bisa mengatur inputnya. Maklum ini umurnya udah tua. Kita lepasin seluruh skrup yang ada di sini, sampai akhirnya kita bisa ngambil PCB-nya seperti ini. Bukan pakai switch taktil ternyata. Oh alah, bukan pakai taktil. Ternyata switch-nya tuh ada di dalam sini loh. Sekarang coba kita flash menggunakan flash disk. Daripada nyompotin IC, mana tahu bisa lancar kan. Kita tekan tombol power pada TV dan kita colokin ke arus listrik 220 volt stekernya. Bismillah. Lampunya nyala biru, tahan aja terus. Rupanya nggak mau menggunakan cara ini. Jadi harus pakai cara yang lain, yaitu membersihkan PCB-nya. Ini semacam ada minyak-minyak kayak gitu loh di bodinya ini. Mungkin ini sih yang menyebabkan error salah satunya. Dan nggak cuma di bagian atasnya, di bagian belakangnya sini juga ada semacam minyak-minyak gitu. Tuh, ini nggak boleh ada di PCB. Nggak tahu apa penyebabnya. Yang jelas kita harus bersihin menggunakan cairan pembersih atau thinner super gloss. Kalau udah dibersihin baru kita tes lagi. Ini kondisi setelah saya bersihin pakai cairan pembersih, terus saya jemur sampai benar-benar kering. Sekarang kita pasang dan kita tes. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan tombol power on. Hidup. Tetap nggak mau ternyata. Sama aja kayak sebelumnya. Masih belum berhasil. Akhirnya TV ini nggak jadi saya lanjutin untuk memperbaiki karena beberapa pertimbangan dari yang punya, akhirnya saya kembaliin. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.